Hai, selamat malam. Pastikan diri Anda tidak sendiri hari ini karena di sini akan membahas cerita-cerita misteri. Dan cerita misteri yang akan kita bahas di sini adalah tentang ilmu santet. Tentunya kalian pernah mendengar ada orang yang kena santet di lingkungan masyarakat kita atau di sekitar kita. Dan santet seringkali digunakan seseorang untuk membalas dendam sakit hatinya atau bahkan memenangi sebuah persaingan dalam pekerjaan. Ilmu santet ini biasanya diaplikasikan dengan berbagai macam media seperti boneka, rambut atau sebuah foto. Orang yang terkena santet akan menderita selama hidupnya, bahkan akan berakhir hingga kematian. Dan berikut beberapa jenis ilmu santet yang paling berbahaya di Indonesia yang aku kutip dari berbagai sumber. Ini dia. Yang pertama adalah santet susuk konde. Santet susuk konde ini berasal dari wilayah Jawa Timur. Orang yang merasakan santet susuk konde akan merasakan sakit di dalam tubuhnya. Santet ini dirasakan sakit tanpa ada alasan yang jelas. Rasanya akan sakit seperti ditusuk-tusuk. Namun padahal dari luar tidak ada yang menusuk-nusuk. Terkadang banyak korban diperiksakan ke dokter dengan sinar ronsen akan terlihat barang janggal seperti paku hingga jarum. Selain itu juga ada tang dan kawat. Wow, ngeri juga ya. Kalau banyak bisa bikin toko material. Dan ilmu santet yang kedua adalah santet Lowo Ireng. Masih dari wilayah Jawa Timur. Kali ini santet yang kerap disebut santet Lowo Ireng katanya cukup mematikan. Santet ini disebut-sebut cukup ganas karena akan membuat korbannya atau target akan mengalami kecelakaan. Karena dianggap mampu mendatangkan musibah, santet ini disebut juga sulit untuk ditangkal. Wow, ngeri santetnya. Jangan sampai kita terkena ilmu santet seperti ini. Makanya kita harus terus berdoa dan selalu menjaga diri kita. Dan yang ketiga, santet kodam. Jenis santet ini bekerja ketika dukun atau pelaku santet mengirimkan makhluk halus seperti jin atau setan kepada korbannya. Makhluk ini akan mengganggu korban hingga merasukinya. Banyak korban dari santet ini yang bisa mengalami gangguan mental sampai menyebabkan kematian. Wow, ngeri juga ya. Dan yang keempat, santet pelesit matimang. Santet pelesit matimang adalah jenis santet yang sangat ganas. Santet ini bisa membuat korban menjadi gila dan mengalami gangguan jiwa seketika. Tak seperti jenis santet lainnya, santet pelesit matimang tidak mengenal jarak antar pulau. Santet bisa dikirim dari Pulau Kalimantan meski si korban tengah berada di Sumatera. Wow, ngeri ya. Ini JNE si cepat pun juga kalah ya dengan santet ini. Dan yang kelima, santet buntu jodoh. Wow, hati-hati kalian yang masih jomblo di usia tua. Nah, ini dia mungkin saja bisa terkena santet ini ya. Bagi yang sudah dikecewakan kekasih, santet buntu jodoh mungkin bisa menjadi satu pilihan. Sesuai namanya, santet buntu jodoh merupakan jenis santet yang bisa membuat korban tidak laku-laku kawin. Jika pria, ia akan menjadi bujang lapuk, sedangkan jika ia wanita, ia akan menjadi perawan tua. Nah, hati-hati ya. Jangan sampai terkena seperti ini dan jangan juga mengecewakan cowok atau cewek ya ketika pacaran misalnya. Nah, bisa nanti, tapi jangan kita lakukan seperti ini. Dan yang keenam, santet kuyang. Santet kuyang adalah jenis santet yang bisa membuat korban menjadi lupa, linglung, dan bingung terhadap apa yang sudah dia perbuat.
Santet ini dilakukan dengan mengambil separuh jiwa dari si korban sehingga hidup dan pemikirannya setengah gila. Wow. Dan yang ketujuh, santet osing. Santet osing merupakan jenis santet yang dapat membuat korban dikunci kelaminnya. Wow. Maksudnya, si korban tidak dapat melakukan hubungan badan dengan siapapun kecuali dengan orang yang mencantetnya. Jenis santet ini sangat cocok digunakan untuk suami yang hidung belang. Dengan santet osing, Anda tidak perlu lagi cemas saat suami sedang tak di rumah. Wow, kalau ada santet ini, layangan putus tamat. Dan apakah Anda percaya dengan ilmu santet di negeri ini? Tuliskan komen kalian di kolom komentar. Dan tentunya kita semuanya harapannya terhindar dari ilmu hitam seperti santet ini. Dan kekuatan terbesar di alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dihindarkan dari mara bahaya. Dan jangan merasa berani sebelum subscribe channel ini. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.